warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Manajemen Bisnis Islam. Pada kesempatan yang baik ini, saya dan teman-teman akan memaparkan beberapa tugas-tugas pokok dari seorang manajer dalam merencanakan sebuah usahanya demi kesuksesan organisasi itu sendiri. Jadi bisnis plan atau perencanaan usaha yang kami angkat pada kali ini adalah olahan jahe serbuk yang kami namakan Koja Drink, yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai prinsip syariah yang sesuai dengan mata kuliah pada kesempatan kali ini. Jadi sebelum kita masuk ke pemaparan yang selanjutnya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nabil Sponaja, kemudian teman saya Ahmad Syaiful Kiram, kemudian Muhammad Ulinuha, dan juga Julius Tio Budi. Perusahaan yang bergerak di bidang olahan minuman serbuk jahe memiliki rencana-rencana produksi yang akan menunjang tercapainya suatu proses produksi dan juga demi pencapaian tujuan organisasi atau usaha kami itu sendiri, dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah, yaitu pelayanan yang baik, kemudian kejujuran, kemudian kebermanfaatan produk itu sendiri. Oke, saya sebagai manajer produksi di sini akan memaparkan tugas-tugas saya sebagai seorang manajer dalam proses pengembangan, proses perencanaan produksi yang akan kami jalankan. Yang pertama adalah memperbanyak inovasi-inovasi olahan jahe yang halal dan baik. Jadi perlu kita garis bawahi bahwasanya kita perlu diferensiasi produk. Jadi konsumen akan mengetahui mana produk yang kami produksi dan orang lain atau pesaing yang memproduksi. Jadi produk yang kami tawarkan ini adalah produk-produk yang benar-benar memiliki cita rasa dan kenikmatan tersendiri, dan juga desain yang menarik, sehingga diferensiasi produk ini dan juga kehalalan produk itu sendiri akan menjadi nilai tolak ukur konsumen untuk memilih pembeli produk kami. Kemudian yang kedua adalah bahan baku yang berkualitas. Jadi ketika kita melakukan proses produksi, kita juga memilih bahan baku yang berkualitas juga, dan juga halal, dari proses penanaman hingga proses pemanenan jahe itu sendiri. Jadi kita sangat menekankan kualitas dan kehalalan bahan baku itu sendiri dari petani maupun dari supplier lain. Kemudian yang ketiga adalah melakukan budidaya tanaman jahe. Di samping kita mengambil bahan baku dari supplier atau petani, kita juga berusaha untuk membudidaya tanaman jahe itu sendiri. Jadi akan kita pertimbangkan biaya-biaya yang akan kami keluarkan ketika kita seluruhnya mengambil dari supplier dan kita budidaya sendiri. Jadi akan ada perbedaan biaya itu sendiri, akan menghemat biaya. Kemudian yang keempat adalah memperluas area pemasaran produk jahe. Jadi kita berusaha untuk memperluas pemasaran produk jahe kita itu tidak hanya dari lokal atau dari daerah kita sendiri, tapi juga di luar daerah kita sendiri. Kita juga memanfaatkan teknologi mulai dari media sosial dan sebagainya, agar informasi yang kami sampaikan kepada masyarakat akan produksi atau akan produk kami itu akan tersebar luas ke masyarakat. Kemudian yang kelima adalah senantiasa memberikan kepuasan dan manfaat produk kepada konsumen. Jadi inti dari kami memproduksi produk jahe itu adalah bagaimana masyarakat atau konsumen itu mendapatkan kemanfaatan dari produk yang kami produksi. Jadi tidak hanya sekedar masyarakat konsumen membeli kemudian mengkonsumsi kemudian selesai. Tidak, kami akan berusaha untuk memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat, akan khasiat atau nilai-nilai dari tumbuhan atau tanaman jahe ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saiful Kirom melanjutkan pembahasan dari rekan saya tentang aspek sumber daya manusia. Semua perusahaan tanpa adanya organisasi dan manajemen tidak akan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Karena menurut kami organisasi adalah tempat kami melakukan pekerjaan sebagai penunjang kebutuhan dalam upaya mencapai tujuan yang telah kami tentukan, dan sumber daya manusia adalah orang-orang yang terlibat dalam proses kegiatan perusahaan. Ada beberapa rencana organisasi dan sumber daya manusia yang perlu diperhatikan oleh manajer SDM sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan sumber daya manusia. Tentu, SDM merupakan orang yang terlibat dalam proses kegiatan pekerjaan perusahaan. Dalam hal ini, manajer SDM akan melakukan seleksi dalam memilih sumber daya yang berkualitas serta memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam bidang-bidang usaha kami seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Tentunya harus sesuai dengan skill dan keterampilan agar tujuan organisasi kami dapat tercapai dan mampu bersaing dengan perusahaan lain di bidang yang sama. Yang kedua, kegiatan-kegiatan organisasi. Yang akan kami terapkan dalam organisasi kami adalah sebagai berikut. Perencanaan produksi, pemilihan bahan baku, proses produksi, proses pengemasan atau packaging, dan pemasaran. Yang ketiga, menginformasikan gambaran pekerjaan. Sebelum melakukan pekerjaan, kami perlu menginformasikan kepada tenaga kerja baru untuk dapat cepat berkolaborasi dan beradaptasi dengan pekerjaan agar tidak terjadi kesalahan komunikasi antar tenaga kerja dan atasan, termasuk job desk di dalamnya. Keempat, pemberi masukan. Manajer SDM juga bisa memberi masukan-masukan kepada atasan terkait kebijakan-kebijakan yang menyangkut tenaga kerja, seperti peraturan jam beribadah yang menjadi kewajiban seseorang, serta menyalurkan aspirasi dari karyawan kepada atasan. Yang kelima, struktur organisasi. Melalui pemilik usaha, divisi organisasi dan SDM, kemudian divisi produksi, divisi pemasaran, dan terakhir divisi keuangan. Terima kasih penjelasan yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Perkenalkan, nama saya Julius Budi, NIM 17203101104, kelas MBS 6C. Di sini saya sebagai manajer pemasaran. Sebagai seorang manajer pemasaran, perlu mengetahui sasaran pasar yang dituju serta merencanakan target pasar yang ingin dicapai oleh perusahaan. Segmentasi pasar dari perusahaan kami adalah yang pertama, aspek geografis, yaitu pasar lokal atau angkringan, distributor, swalayan atau supermarket, konsumen langsung. Yang kedua, ada aspek demografis, yaitu perusahaan kami dekat dengan kawasan padat penduduk dan usaha yang kami tujukan adalah untuk masyarakat umum yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak maupun kalangan dewasa. Dan yang ketiga, aspek psikografis, yaitu perusahaan kami sangat memperhatikan kualitas dan mutu serta pelayanan yang baik agar terciptanya kepuasan dari pelanggan. Oke, selanjutnya target pasar dari perusahaan kami yakni mencakup semua elemen masyarakat dengan harga terjangkau, yakni Rp10.000 per pak yang berisi 12 saset dengan target penjualan minimal 20 pak per hari. Oke, yang terakhir, positioning dalam pemasaran kami terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama customer atau konsumen, yang kedua company atau perusahaan, yang ketiga kompetitor atau pesaing, dan yang keempat change atau perubahan. Adapun strategi pemasaran yang harus kami gunakan meliputi yang pertama, melalui jaring sosial atau internet, yang kedua melalui penyebaran brosur, dan yang ketiga advertising atau iklan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uliluha, NIM 17203101007, kelas MBS 6C. Dalam menerapkan keuangan serta mengawasi keuangan perusahaan, kami selaku manajer keuangan perusahaan merencanakan rencana keuangan perusahaan ke depan dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama adalah perolehan sumber dana. Perolehan sumber dana untuk kebutuhan investasi perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai sumber modal berasal dari modal sendiri dengan keuntungan dibagi hasil. Yang kedua adalah alokasi dana. Selain untuk kebutuhan investasi, dana yang kami peroleh sebagai hasil dari keuntungan usaha kami, dana juga akan kami alokasikan untuk zakat. Berikut ini adalah rencana keuangan Kojadring. Analisis biaya operasional. Saldo awal Rp2.000.000. Biaya produksi meliputi timbangan Rp100.000, mesin press Rp120.000, packing 600 pack dikali Rp300 sama dengan Rp180.000. Biaya bahan baku Rp1.500.000. Biaya lain-lain Rp100.000. Jumlah Rp2.000.000. Estimasi laporan laba rugi 600 pack dikalikan Rp15.000, total Rp9.000.000. Total biaya Rp2.000.000. Jadi analisis di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis Kojadring sangat menguntungkan, di mana modal Rp2.000.000 dengan keuntungan per bulan. Penjelasan dari teman-teman saya dari berbagai manajer, mulai dari manajer keuangan, kemudian manajer produksi, manajer pemasaran, dan juga manajer sumber daya manusia, agar nantinya bisnis brand yang kami rencanakan ini bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana yang telah kami rancang dan juga menjadi perusahaan yang berprospek tinggi di masa depan. Mungkin cukup itu dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami selaku dari kelompok 8 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.